بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat maghrib dilanjut dengan majelis ilmu dan selanjutnya dilanjut dengan salat berjamaah isya. Satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita hari ini. Kita telah diberi sehat, kita telah diberi kuat untuk melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat dan panggilan untuk menuntut ilmu. Sebuah panggilan yang luar biasa mulia, karena dengan ilmu yang kita miliki tentunya akan meningkatkan pemahaman kita terhadap keagamaan kita, dan tentunya ibadah-ibadah kita menjadi lebih sempurna karena ilmu yang telah kita peroleh. Makanya hadirin, sebaiknya memang kita tidak berhenti untuk menuntut ilmu sebelum ajal kita dijemput oleh malaikat Israel. Kabar baik ya hadirin? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa. Karena meskipun jamaah ke masjid ini kelihatannya kayak mudah ya, tapi sebenarnya berjalan menuju masjid ini termasuk perjalanan yang berat. Perjalanan yang berat bagi orang-orang yang memang berat. Tapi bagi orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah, insya Allah perjalanan ke masjid ini menjadi ringan. Oleh karena itu kita senantiasa istiqomah untuk terus supaya aktivitas jamaah kita termasuk menuntut ilmu kita ini menjadi rahmat-rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita judulnya yaitu indahnya takdir Allah. Indahnya takdir Allah. Hidup di dunia ini memang menyenangkan. Jadi ketika manusia diturunkan di muka bumi oleh Allah, kemudian manusia diberi kelebihan-kelebihan dari makhluk yang lain, diberi akal, terutama ini yang luar biasa, sehingga dengan akalnya manusia bisa berinovasi, bisa berkreasi untuk mengembangkan dirinya di muka bumi ini. Sehingga dengan akalnya pula manusia bisa mencapai tujuannya. Dengan akalnya manusia bisa membuat apapun sesuai yang dikehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah,
takdir Allah adalah ketetapan Allah. Takdir Allah adalah ketetapan Allah atau ketentuan Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi kita harus mengimani, harus meyakini tentang takdir ini, hadirin, baik itu berupa ketentuan yang baik dari Allah maupun yang buruk. Ini sebuah keimanan yang harus tertancap dalam diri kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita minta pada Allah tentunya apa? Takdir baik, gitu. Takdir yang baik. Namun dalam hidup, apakah semua keinginan kita dipenuhi oleh Allah? Halo? Apakah mesti semua keinginan kita dipenuhi oleh Allah? Tidak, ya. Banyak keinginan-keinginan kita yang tidak dipenuhi oleh Allah. Tapi juga sangat banyak keinginan kita yang dipenuhi oleh Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Allah sudah banyak memberikan rahmat pada manusia-manusia di muka bumi ini. Mari kita mencoba mengkaca diri kita, Bapak Ibu. Panjenengan ketika sebelum menikah banyak yang belum punya apa-apa, nggih? Halo? Betul? Banyak yang belum punya apa-apa. Tapi setelah menikah punya apa-apa, gitu? Punya pekerjaan, punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya cucu. Siapa yang memberi itu semua? Allah. Allah. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah, telah memberikan banyak hal kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, tentunya tidak semua keinginan kita ini dipenuhi oleh Allah. Ada nggak yang tidak terpenuhi? Ada atau tidak? Ada. Banyak yang mana yang dipenuhi dengan yang tidak? Banyak yang dipenuhi. Banyak yang dipenuhi. Itu karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin, jadi apa yang kita minta, jadi kalau tidak terpenuhi oleh Allah, apa yang kita lakukan? Nopo? Kalau kita tidak terpenuhi, nopo? Terus berdoa, terus berusaha, dan tentunya dengan sabar, gitu. Kuncinya hidup ini kan sabar dan syukur. Gitu, kuncinya kan dua itu, Bu. Sabar, ditunda keinginannya oleh Allah. Sabar, dikasih atau dituruti keinginan oleh Allah, bersyukur. Kan itu. Jadi sabar dan syukur ini harus balance, harus imbang, dan harus imbang. Barakallahu. Jadi kita harus tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita gagal dalam mencapai tujuan, mencapai yang kita inginkan, mencapai cita-cita, kita gagal. Pernah gagal? Pernah gagal? Gagal apa? Gagal dalam apa? Cari kerja, pernah gagal? Pernah gagal. Berbisnis? Gagal, pernah gagal. Gagal bersekolah? Pernah ya adik-adik? Mungkin nilainya jeblok misalnya.
Itu hal biasa Bapak Ibu ya. Termasuk gagal bercinta pernah ya? Waktu muda mboten gagal dalam bercinta, padahal saat itu sudah sama-sama batek. Itu apa bahasa Indonesianya? Podo bateke. Bahasa Indonesianya apa batek itu? Sudah sama-sama kepingin, ya kan? Ngeyel, apa ngeyel ya? Ngeyel. Tapi kenapa kok gagal Bapak Ibu? Halo, kenapa kok gagal? Bisa gagal loh, sama-sama udah sama-sama pada ngeyelnya, tapi itu bisa gagal. Ayo, bukan jodohnya. Ada lagi, mengapa kok gagal? Takdir. Ada lagi, tidak disetujui orang tua. Semuanya betul, saya tambahi. Mengapa kok gagal? Padahal sudah pada ngeyelnya. Karena satu ngeyel mau, yang satu ngeyel nggak mau Bapak Ibu. Iya kan? Jadi mau karepnya ya, yang salah satu menggebu-gebu luar biasa, menggebu-gebu mau, tapi yang satu menggebu-gebu nggak mau. Itu bisa gagal Bapak Ibu ya. Dan itu hal biasa dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan. Bapak rahimahullah, dalam melihat kegagalan kita tidak usah galau. Halo, bahasa anak muda sekarang kan galau, ya kan? Nggak usah galau, ya. Gagal bercinta, nggak usah galau. Gagal dalam belum beroleh pekerjaan, nggak usah galau, tenang. Ya, belum dapat rumah, tenang. Karena Allah menciptakan di muka bumi ini manusia itu bukan untuk bersenang-senang di muka bumi, tetapi kita diciptakan di muka bumi ini penuh dengan ujian, gitu Bapak Ibu. Kita diuji oleh Allah, diuji kesabarannya. Makanya teruslah beramal soleh, teruslah beramal soleh, beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Ad-Dariyat. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah apapun tidak kita niati beribadah kok gagal, ini bukan berarti Allah tidak cinta pada kita, bukan berarti Allah tidak sayang pada kita. Justru itulah yang disayang oleh Allah, karena diuji dengan kesabarannya, diuji dengan ketabahannya, diuji dengan keistiqomahannya. Niki Bapak Ibu rahimakumullah. Dan bisa juga ujian-ujian itu bisa dengan waktu yang mungkin kok tidak kunjung tiba tujuannya, atau ada yang diuji dengan sakit, ya, atau yang lain. Sehingga hadirin, ketika nanti pada saatnya akan tiba, pasti Allah akan memberikan keinginan-keinginan kita. Tapi syaratnya memang kita harus ada ikhtiar, ya, ada ikhtiar, ada doa, kemudian sabar tadi, ya, ada ikhtiar. Tapi nggak boleh loh ya, misalnya begini, maaf saya nggak sholat karena takdir saya memang ditakdirkan untuk tidak sholat. Boleh nggak? Nggak boleh nggak? Lu ada kata orang itu, saya nggak sholat karena Allah mentakdirkan saya tidak sholat. Nggak boleh.
maaf saya tidak mau ke masjid karena Allah mentakdirkan saya tidak ke masjid. Ini pemahaman yang salah. Jadi ketika Allah sudah menyeru panggilan azan, menyeru panggilan untuk berinfak, bersedekah, ya kita harus menerima seruan itu, berusaha semaksimal mungkin. Jadi nggak boleh kemudian pasrah dengan kemauan dirinya. Ini pemahaman takdir yang salah. Jadi kalau kita pengen kaya ya harus kerja keras, harus ikhtiar. Adik-adik yang muda-muda ini pengen sukses belajarnya ya harus bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang berkeluarga pengen sukses, pengen segera punya tanah, punya rumah, punya mobil, dan bisa menabung haji, dan akan bisa berangkat haji, umroh, ya harus ada ikhtiar. Jadi nggak boleh kita pasif kemudian menganggap itu adalah takdir Allah. Boten Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa ikhtiar-ikhtiar kita inilah nanti yang akan termasuk menentukan keberhasilan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Apakah kegagalan itu mutlak gagal terus Bapak Ibu? Halo. Ketika penjenengan gagal dalam berbisnis, apakah kemudian selamanya terus gagal? Mboten nggih? Tidak. Termasuk gagal dalam bercinta tadi, apa kemudian terus gagal selamanya? Apa kira-kira? Kegagalan itu apa yang harus kita petik? Ada hikmah Bapak Ibu. Halo. Ada hikmah di balik kegagalan. Pasti. Ini sebuah keyakinan. Karena Allah tuh nggak mungkin akan menjadikan hambanya kok gagal terus, tuh nggak mungkin. Wong Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Rahim, gitu. Semua yang beribadah, yang tidak beribadah, yang ke masjid, nggak ke masjid pun diberi oleh Allah. Cuma memang ya beda Bapak Ibu ya. Yang ahli masjid dengan tidak ahli masjid beda nggak? Beda lah, ya kan? Ahli majelis ilmu dengan tidak ahli majelis ilmu sama nggak? Beda lah, beda Bapak Ibu. Oleh karena itu kita kadang-kadang memang diuji dengan kegagalan, tapi jangan cemas, jangan galau, nggak usah susah. Semua ada hikmah. Okay? Ada hikmah di balik kegagalan. Ada filosofi-filosofi yang luar biasa. Karena untuk menguji kesabaran hambanya. Rahimahullah, Ibnul Jauzi rahimahullah, dia mengatakan rencana Allah kepadamu lebih baik dari rencanamu. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Rencana Allah kepadamu lebih baik dari rencanamu. Kadang-kadang Tuhan menghalangi rencanamu. Kadang-kadang Tuhan menghalangimu untuk menguji kesabaranmu. Maka perlihatkanlah kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah, kesabaran yang indah, yang tak lama kemudian kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakan. Niki Bapak Ibu. Jadi dengan kesabaran yang kita lakukan, dengan keistiqomahan yang kita lakukan, kesungguhan ibadah-ibadah kita, maka kita akan melihat hasil yang indah. Niki yang harus kita tanamkan. Kita sebagai seorang hamba, Bapak Ibu, bisanya hanya berikhtiar, gitu.
Ikhtiar. Setelah ikhtiar napa? Sesuai Al-Qur'an. Quran surat Al-Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fattawakkal 'ala Allah fa innallaha yuhibbul muttawakkilin. Jadi ketika kita sudah bersungguh-sungguh, berazam, maka bertawakallah pada Allah, berserah dirilah pada Allah. Innallaha yuhibbul muttawakkilin, dan Allah itu suka pada hamba-hamba yang berserah diri. Serah dirinya pada Allah, Bapak Ibu, jangan pada manusia. Halo, halo. Termasuk minta pertolongannya pada Allah. Kalau minta pertolongan pada manusia, kecelek, Bapak Ibu. Apa kecelek itu? Bleset. Gitu? Bleset. Apapun. Ya memang kita dianjurkan kerjasama, tolong menolong. Tapi yang mutlak pertolongan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan mutlak itu dari Allah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ngejib nih itu apa? Jaga nih, bahasa Indonesia nih. Apa? Berharap, okay. Berharap pada teman, berharap pada saudara, berharap pada tetangga, berharap pada ya siapapun yang kita kenal. Tapi ternyata gagal, kadang-kadang gagal. Ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi itu semua. Jadi setelah kita berikhtiar, berusaha, kemudian berdoa, kita pasrah pada Allah. Ini langkah-langkahnya. Dan tentunya disertai dengan keyakinan. Yakin Bapak Ibu, pasti Allah akan memberikan. Yakin. Dengan keyakinan yang tinggi dalam diri kita, pasti Allah akan mengabulkan. Dan sangat gampang bagi Allah. Nggih? Sangat gampang bagi Allah untuk menjadikan hambanya sukses untuk mencapai tujuan apapun, itu bagi Allah sangat gampang, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi walaupun kita kadang-kadang pahit gitu, kadang-kadang kita pedih, kadang-kadang sedih, tapi tidak boleh berlarut-larut dalam kepedihan, tidak boleh berlarut-larut dalam kegagalan, tidak boleh berlarut-larut dalam kesengsaraan. Kita harus tetap semangat, optimis. Kita punya Allah, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih. Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi, bahkan semua langit dan bumi adalah milik Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Bahwa esok akan bahagia, kemudian akan terjadi kebahagiaan pada diri kita. Kok misalnya toh belum terjadi di dunia, misalnya sampai meninggal kok belum tercapai, Allah masih menyiapkan di akhirat. Allah masih menyiapkan, inilah kemaha hebatan Allah. Allah masih menyiapkan di akhirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah itu maha segalanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah, Bapak Ibu, yang berkuasa segala sesuatu di dunia ini Allah. Menurut Ibnu Abbas, Allah
berkuasa dan berkehendak sesuai kehendaknya. Apakah hamba ini diampuni atau mendapat balasan? Itu kekuasaan Allah, Bapak Ibu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kadang-kadang kita itu melihat sesuatu itu baik, pernah Bapak Ibu melihat sesuatu baik? Pernah? Apakah akhirnya hasilnya mesti baik? Belum tentu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu buruk. Apakah mesti buruk? Apakah bisa ternyata baik? Bisa terjadi sebaliknya kan? Bisa terjadi sebaliknya. Bapak Ibu rahimakumullah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Halo? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh kamu atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal kamu itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini Bapak Ibu, ini ayat luar biasa ini. Ini ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Allah mengetahui apa saja, tapi kamu tidak mengetahui apa saja. Manusia hanya terbatas pengetahuannya, tapi Allah mengetahui segalanya. Ini Bapak Ibu, yakin nggak? Yakin nggak? Yakin, harus yakin. Kita tuh kok segalanya? Enggak, di balik tembok ini aja kita nggak tahu. Di balik tembok masjid di belakang imaman ini ada apa? Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Nanti apakah kita sampai di rumah itu masih hidup atau kita sudah meninggal, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah mengetahui, tapi kamu, kita tidak mengetahui. Inilah kemahadahsatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mendapat ketetapan Allah, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk, maka kita harus menerima dengan ikhlas. Termasuk misalnya kegagalan sekalipun, kita harus ikhlas menerima. Dan tentunya kita juga harus introspeksi. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kegagalan yang kita dapati itu harus kita bermuhasabah, kita introspeksi. Mengapa saya itu kok gak dapat pekerjaan? Karena kurang sregep mencari info. Bisa jadi nggak? Nah, bisa jadi. Kurang silaturahmi, bisa nggak? Bisa. Kenapa sih saya tuh kok gagal terus, nilai kok jelek? Adik-adik, belajarnya kurang maksimal kok. Nggih? Oh hanya dolar saja senengannya, nggak pernah belajar. Ya nggak bisa kita. Niki Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika kita gagal,
ketika kita tidak berhasil, bukan berarti itu mutlak. Itu sebuah ujian dari Allah. Kok akhirnya kita sukses, berarti itu ketetapan Allah, takdir Allah. Kok akhirnya sudah berusaha luar biasa kok gagal, berarti takdir Allah memang, halo, takdir Allah memang gagal. Bisa jadi, itu harus kita yakini, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Niki baru dalam memahami takdir. Jadi cuman kadang-kadang melihat kegagalan itu, kita manusia itu yang sering kan mesti berprasangka buruk gitu. Halo, melihat kegagalan itu kita sering melihat pandangan manusia, prasangka manusia adalah buruk. Jadi yang buruk itu prasangka manusia gitu loh. Ada kadang-kadang anak yang dilahirkan mungkin tidak sempurna, ada nggak? Itu kadang-kadang orang-orang yang tidak beriman, kurang memahami nilai-nilai ini, itu memandang buruk. Jadi pandangan buruk itu dari manusia, tapi sebenarnya itu luar biasa, Bu. Mungkin dikasih kekurangan oleh Allah, itu sempurna menurut Allah, Bapak Ibu. Bahkan diberi kelebihan-kelebihan. Betul ya? Diberi kelebihan-kelebihan. Seperti anak Najah dari NTB ya. Halo? Yang divonis lumpuh otak oleh dokter. Lumpuh otaknya, Bapak Ibu. Lumpuh otak takdir atau tidak? Takdir kan? Takdir. Tapi dia hafal Al-Quran, Bapak Ibu, 30 juz plus halaman-halamannya, ayat ini bunyinya apa, halaman berapa, hafal. Itu padahal lumpuh otak, Bapak Ibu. Kita yang nggak lumpuh, belas nggak hafal. Maksudnya nggak hafal berjuz-juz gitu. Masya Allah. Jadi Allah itu luar biasa memberikan anugerah pada hambanya. Kadang-kadang anak yang ada cacat, ya, ternyata ada yang kemarin ada yang juara Olimpiade, ada nggak? Nah, itu semua diberi potensi oleh Allah. Jadi anak yang baru lahir di dunia ini oleh Allah diberi potensi. Makanya Bapak Ibu tidak usah was-was dengan anak-anak kita, generasi kita. Anakku nanti akan jadi apa? Anakku nanti akan makan apa? Mboten usah was-was nggih. Mboten usah was-was. Selama kita berikhtiar, berusaha untuk menjadikan anak-anak kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama lindungan Allahu Akbar. Salat ini Bapak Ibu nggih. Halo. Jadi tetap dalam lindungan salat ini. Ini lindungan Al-Qur'an, lindungan ilmu, lindungan amal soleh. Ini insya Allah akan jadi anak-anak yang sukses. Jadi gak usah khawatir. Ini syaratnya harus ada ikhtiar dari Bapak Ibu loh ya. Harus ada ikhtiar dari Bapak Ibu ya. Jadi gak boleh gak ada ikhtiar, harus ada ikhtiar. Bapak rahimakumullah. Jadi ketika mungkin kita mengalami kegagalan, yang pertama yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Misalnya dianggap itu gagal misalnya, kita nggak boleh cemas, nggak boleh galau, nggak boleh ya. Nah, tapi introspeksi, muhasabah, merubah diri untuk menjadi lebih baik dan tetap berikhtiar minta pada Allah dan yakin ini
yang harus kita miliki Bu, itu susah loh, itu juga nggak gampang loh kita. Karena dalam hadis qudsi, ana indal dzanni abdi bi, aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu berprasangka bisa, halo, pasti bisa. Saya pasti bisa naik haji. Pasti bisa nggih? Pasti bisa. Saya pasti bisa menyekolahkan anak saya sampai S3 atau minimal S2. Tapi dengan keyakinan yang tinggi dan tentunya disertai dengan ikhtiar-ikhtiar dan doa Bapak Ibu ya. Pasti Bu, Allah akan menyertai, ya. Allah akan menyertai hambanya yang bersungguh-sungguh minta pada Allah, akan menyertai dan akan mengabulkan keinginannya, mengabulkan permohonannya, mengabulkan usahanya. Ini yang harus kita yakini. Jadi kalau kita sukses, itu bukan mutlak usaha kita loh Bapak Ibu ya. Halo? Kita sukses itu karena campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak campur tangan, nggak bisa Bapak Ibu kita sukses, ya kan? Kalau kita gagal, halo, campur tangan Allah atau kesalahan manusia? Kesalahan manusia. Jadi kalau kita gagal, itu nggak boleh kita dari Allah. Gagal itu dari manusia, ya. Karena mungkin cara-cara kita yang tidak tepat, ikhtiar kita yang tidak pas dengan situasi dan kondisi. Itu karena manusia. Tapi kalau kita sukses, nah ini jadi samping ikhtiar kita, tapi itu karena campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak rahimakumullah, dalam memahami takdir ini, ya kita harus berlandaskan ini Bu, berlandaskan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai akidah, ya, nilai ibadah. Memang Allah yang menetapkan, ya. Tapi kadang-kadang manusia itu kan menyikapinya ada yang berbeda-beda, ya. Menyikapi beda-beda. Karena gagal kemudian putus asa. Halo? Ada yang karena gagal dalam mungkin sekolah, kemudian nggak mau makan berhari-hari. Enten? Ada ya? Ketika gagal nggak memperoleh pekerjaan, kemudian mutung nggak mau ke masjid. Ada ya? Ada. Karena nggak dapat pekerjaan. Belum dapat jodoh juga mutung. Ada? Ada kayak. Maka nggak boleh kita. Jadi kita harus bersabar dan senantiasa berikhtiar, bersungguh-sungguh. Kemudian kita serahkan pada Allah sambil meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Saya yakin kalau Bapak Ibu mau bermuhasabah pada diri kita, tidak ada loh permohonan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, gitu. Nggak ada toh. Coba, pernah nggak panjenengan mencoba menelaah, mengkaji apa sih yang Allah nggak kabulkan? Semua dikabulkan, semua dikabulkan. Kalau ada yang belum, hanya belum saja Bapak Ibu, gitu. Hanya belum saja. Ada saya belum iya, hanya belum saja. Disuruh bersabar, ya. Disuruh bersabar, tapi tetap harus ikhtiar, nggak boleh bersabar dalam arti negatif loh Bapak Ibu, ya. Bersabar negatif itu bersabar yang tidak ada ikhtiar, itu bersabar negatif. Tapi bersabar yang positif, tetap ada upaya, ada ikhtiar.
ikhtiarnya pun dengan benar, nggak boleh menyimpang dari syariat. Banyak tuh kita melihat orang-orang karena gagal kemudian keluar dari syariat, ada nggih? Ada, main jalan keluar yang tidak betul, ini yang salah. Jadi ketika kita gagal, misalnya ditakdirkan oleh Allah gagal, tetap berikhtiar, bersabar, kemudian tetap minta, berdoa pada Allah, kemudian kita serahkan. Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, pastilah Allah akan mengabulkan permohonan kita. Niki Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah takdir bisa dirubah enggak? Halo? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang bisa dirubah namanya takdir napa Bu? Mu'allaq. Takdir mu'allaq. Yang tidak bisa dirubah namanya takdir mubram. Mubram. Yang bisa dirubah misalnya napa Bapak Ibu? Takdir yang bisa dirubah misalnya apa? Halo? Sehat? Sehat? Bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan pola hidup sehat, dengan makan yang sehat, dengan olahraga, bisa dirubah. Jadi sehat itu ketika kita ada ikhtiar, Bapak Ibu, bisa dirubah, ya. Tapi kalau kita tidak pernah berikhtiar, ya bisa menjadi sakit gitu. Makan pol-polan, ya kan? Sate gulai, satenya 25. Gulainya 2 piring, ya kan? Itu sesekali tidak apa-apa. Kalau terus-menerus ya, tidak mengontrol, ini tidak benar. Kemudian yang tidak bisa dirubah, napa Bapak Ibu? Mati, kematian itu nggak bisa dirubah. Jodoh juga nggak bisa dirubah. Itu namanya takdir mubram. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, ini sudah habis waktunya, guys. Jadi kita harus meyakini bahwa memang ada takdir hidup kita ini. Siapa yang buat takdir atau ketetapan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Dan ketika kita gagal dalam hidup, tapi kita tetap optimis bahwa sebenarnya kegagalan itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Allah akan pilihkan yang terbaik. Jadi misalnya kalau gagal tidak ada pekerjaan di tempat A, Allah pasti akan pilihkan di tempat B. Allah akan pilihkan di tempat C. Gagal belum jadi menikah misalnya Ibu dengan A, pasti Allah akan pilihkan B yang lebih baik atau C yang lebih baik dari yang semula. Ini yang harus kita yakini. Dan insya Allah kalau kita meyakini demikian, hidup kita akan menjadi tenang, bahagia, karena keimanan dan keyakinan yang kita alami. Begitu Ibu, ya? Mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kita ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada salahnya dimaafkan nggih Bapak Ibu? Tetap semangat? Tetap semangat untuk jamaah di masjid dan thalabul
ilmi sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.